Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan yang ke-10 dari kitab Mabadi Awwaliyah. Sekarang pembahasan kita di pembahasan yang ke-10 ini fi iqrari sahibis syariah, ikrar pemilik syariat atau penetapan pemilik syariat, yaitu yang dimaksud di sini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, perhatikan. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketetapan atau penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaulin, atas suatu ucapan, min ahadin, dari seseorang, ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, kalau ada seseorang yang berucap tentang suatu maslahat ataupun lain sebagainya, intinya pembicaraan ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan atau perbuatan bersumber dari non muslim, maka kalau ada pada zaman Nabi itu nanti masuk kategori ikrar kalau didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mesti orang Islam pembahasan kita di sini. Jadi kalau Nabi menetapkan suatu pembicaraan dari seseorang, maka sama dengan Nabi berucap. Nanti maksudnya kan? Umpama permisalan gampangnya begini, kalau zaman sekarang ada orang buat acara-acara baru, sama dengan sekarang umpamanya maulid, umpamanya maulid ini perbuatan atau umpamanya ada perkataan yang timbul yang bersumber dari salah satu tokoh, umpamanya tokoh umpama, tapi tidak ada zaman Nabi. Untuk memberi contoh saja, umpamanya tokoh ini mengatakan bahwasanya siapa yang menginginkan dunia maka hendaknya dengan ilmu. Siapa menginginkan akhirat hendaknya dengan ilmu. Siapa menginginkan keduanya hendaknya dengan ilmu. Karena ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpamanya didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin saja bersumber dari zaman Nabi, umpama. Seandainya Nabi mendengar ucapan itu, kemudian Nabi diam saja, atau Nabi mengiyakan, atau Nabi umpamanya kalau kita bilang kayak sekarang, bagus umpamanya kan, atau mantap, berarti itu adalah ikrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau umpamanya contoh lain, kalau umpamanya sahabat yang mengatakan, oh boleh itu kerjakan saja, umpamanya kan kata sahabat, dan Nabi mendengarkan itu di depan Nabi, dia mengatakan itu boleh, ucapannya itu dia membolehkan karena pengetahuannya dikiaskan mungkin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya, maka kalau Nabi diam saja, maka itu menunjukkan bahwa perkara itu boleh. Nanti akan dilanjutkan setelahnya. Kenapa boleh? Karena Nabi tidak pernah diam kalau ada kemungkaran. Ketika diam Nabi menunjukkan bahwa itu boleh. Baik Nabi mengikrarkannya itu dengan cara diam tanpa mengomentari, atau bisa saja Nabi mengomentari. Kayak contoh yang kedua, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fi'lin min ahadin,
atas perbuatan dari seseorang, umpamanya dari seorang sahabat, ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, kenapa? Li'annahu ma'sumun, karena Nabi itu maksum, terpelihara, min an yaqirra ahadan ala munkarin, dari menetapkan seseorang atas suatu kemungkaran. Min an yaqirra ahadan, dari menetapkan seseorang ala munkarin, atas suatu kemungkaran. Wadih, jelas, menikah dan kanak. Contoh, Sayyidina Khalid bin Walid waktu itu ada acara makan-makan dengan Nabi SAW dengan sahabat yang lain. Apa yang dimakan? Biawak, jawak dengan Arab, jawak Arab, atau disebut dengan bob. Sahabat yang lain makan, sementara Nabi tidak Khalid bin Walid makan, Nabi tidak makan. Ketika Nabi tanya, apakah, kenapa jawak Rasulullah? Rasulullah tidak makan, apakah karena haram? Beliau tidak makan, tidak. Lalu Rasulullah mengatakan, hanya saja tidak ada di negeri kami, di tempat kami. Karena tidak ada di tempat Rasulullah, maka beliau tidak makan. Karena tidak ada di tempatnya, bukan karena tidak boleh. Seandainya tidak boleh, maka otomatis Nabi pasti akan memberitahukan. Karena wajib Nabi memberitahukan, wajib, tidak boleh ada yang disembunyikan. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Apapun itu harus disampaikan oleh Nabi. Dan Nabi maksum, tidak mungkin Nabi akan menyembunyikan. Jadi ketika Nabi mengatakan bahwa hanya saja tidak ada di tempat kami. Ketika Nabi mengatakan tidak ada di tempat kami, Nabi tidak mengatakan halal atau haram. Lalu apakah hukumnya haram ataukah halal? Karena Nabi tidak mengatakan haram, maka boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak melarang. Seandainya seandainya haram, maka Nabi pasti akan paham kan? Paham? Maka Nabi pasti akan melarang. Nah, ini namanya iqrar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan sahabat. Kadang ada sahabat yang berfatwa, pernah sahabat itu berfatwa di zaman Nabi SAW. Sebagian sahabat berfatwa, didengar oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi, tidak disalahkan oleh Nabi. Itu iqrar Nabi. Jadi ada ucapan sahabat, ada perbuatan sahabat yang diucapkan di depan Nabi, kemudian Nabi menetapkan baik dengan cara diam atau Nabi ngasih jempol atau lain sebagainya. Yang jelas Nabi tidak menyanggah, maka perkara itu, perbuatan itu sama dengan kalau seandainya Nabi melakukan. Jelas nih kanak? Jelas? Kesimpulannya, perbuatan atau ucapan yang diperbuat di hadapan Nabi, kemudian Nabi diam tanpa melarangnya atau menyanggahnya, tanpa Nabi mengharamkannya, dengan maka perbuatan atau ucapan itu sama seperti kalau diperbuat oleh Nabi SAW, hukumnya boleh. Itu kesimpulannya. Jelas? Nah, nanti ada selanjutnya. Mithalu dzalika, contoh yang demikian itu, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin terhadap Sayyidina Abu Bakar, ala qawlihi radhiyallahu anhu, atas perkataan Sayyidina Abu Bakar, semoga Allah meridainya, bi'ita'i salabil qatil, dengan memberikan harta rampasan perang, liqatilihi, kepada yang membunuh. Misalnya ini perhatikan. Misalnya kalian semua pergi berperang, ini kan jam 2, 4, 6 balu lalu perang, beli perang Palestina. Saya mati presiden Irga, Paus mati presiden, berarti harta presiden saya tipaan. Saya sinjau apa? Saya sinjau presiden Israel. Ayaran ni presiden Israel no? Netanyahu. Nah, Irga membunuh Netanyahu. Kemudian di tangan Netanyahu ada jam tangan, harganya miliaran. Maka itu berhak diambil oleh Irga.
Dan ini yang ditetapkan oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar. Saya sama mati musuh nilai perang. Apa saya sinjau musuh no? Berarti dia ngepian. Nah itu Nabi tidak pernah mengatakan, tetapi itu dikatakan dan di hadapan Nabi dan Nabi tahu. Nabi ada waktu itu yang mengatakan itu, memberikan keputusan dan Nabi ada. Nabi diam, maka itu menunjukkan boleh. Seandainya itu tidak boleh, maka otomatis Nabi akan melarang. Nabi ikrarkan. Diam saja atau Nabi silahkan, umpamanya Nabi katakan maka boleh. Yang selanjutnya wa iqraru sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid. Contohnya yang kedua di sini adalah Nabi menetapkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ala aklid dhab, atas makan biawak. Nabi tidaklah melarang Khalid bin Walid makan biawak, menunjukkan bahwa hal itu boleh sekalipun Nabi tidak mau makan ataupun Nabi tidak ada perkataannya yang melarang atau mengharamkan atau membolehkan. Intinya diperbuat di hadapan Nabi atau di zaman Nabi, kemudian Nabi diam, maka perkara itu boleh. Yang selanjutnya, wa ma fu'ila aw ma qila fi ghairi majlisihi, apa yang diperbuat atau yang dikatakan. Sampai di sini jelas. Apa yang diperbuat atau dikatakan fi ghairi majlisihi, pada bukan majlisnya. Nabi umpamanya ada di rumahnya, sementara sahabat ada yang berbuat suatu perbuatan yang tidak pernah diperbuat oleh Nabi, atau berucap suatu ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi di masa Nabi. Wa alima bihi, dan Nabi tahu. Wa alima bihi, dan Nabi tahu perbuatan atau perkataan sahabat itu. Walam yunkirhu, dan Nabi tidak mengingkarinya. Fa hukmuhu hukmu ma fu'ila, maka hukumnya sama dengan hukum apa yang diperbuat, au maqila, atau apa yang dikatakan fi majlisihi sallallahu alaihi wasallam, atau di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas nih kanak? Nih, perhatikan. Begini, perhatikan. Sahabat ada yang berucap, ada juga sahabat yang memperbuat suatu perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Di mana diperbuat? Di rumahnya atau di tempat lain tanpa sepengetahuan Nabi. Nabi tidak ada di sana. Umpamanya Nabi di rumah, sahabat di rumah masing-masing memperbuat sesuatu dan mengatakan sesuatu, sehingga apa yang diperbuat oleh sahabat, apa yang diucapkan oleh sahabat sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi diam saja, dengar dia. Kemudian Nabi diam saja tanpa Nabi mengingkarinya, maka perbuatan itu atau ucapan itu sama seperti dilakukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di majelis Nabi. Jelas? Intinya yang penting umpamanya sudah sampai di telinga Nabi dan Nabi tahu. Kalau Nabi tahu kemudian Nabi diam saja, baik diperbuat di hadapan Nabi kesimpulannya, atau diperbuat tidak di hadapan Nabi, intinya Nabi tak tahu. Dengar nih? Nabi tahu atau tidak tahu, diperbuat di hadapan Nabi atau di belakang Nabi, maksud saya diperbuat di depan Nabi atau di belakang Nabi, tidak diketahui perbuatan itu atau ucapan itu tidak diketahui atau diperbuat di hadapan Nabi, tetapi sampai kepada Nabi, maka hukumnya sama dengan ketika diperbuat di hadapan Nabi. Kemudian Nabi diam, maka hukumnya boleh. Paham maksudnya? Ya agak bertele-tele memang sekedik. Ngantuk. Ini jelas kan? Jelas. Contohnya apa? Ka'ilmihi sallallahu alaihi wasallam, seperti pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bini halafi Abi Bakar, tentang sumpahnya Abi Bakar. Abi Bakar bersumpah radhiyallahu anhu, sumpahnya apa? Annahu la ya'kulut ta'ama, bahwasanya Abu Bakar itu pernah bersumpah tidak akan makan makanan fi waqti ghaizihi, ketika dia marah. Lamun nak gedak ndek kamangan-mangan, mbe saat telang gedak buka mangan. Lagu sejelo-jelo nak gedak lawan mun ndek berdarat. Kan mudarat. Summa akala, kemudian wansa bersumpah,
kemudian Sayyidina Abu Bakar makan. Lima ra'al akla khairan, ketika dia melihat bahwasanya makan itu lebih baik. Sayyidina Rasulullah apa yang dia perbuat? Dan Sayyidina Rasulullah tidak ngomong apa-apa. Kalau seandainya tidak boleh membatalkan perkara itu, membatalkan sumpah melihat yang ada yang lebih baik, kalau seandainya tidak boleh, maka Nabi otomatis akan melarangnya. Tetapi karena Nabi diam saja, maka itu menunjukkan boleh. Ngerti bukan? Fayustafadu minhu, maka dapat diambil faedah darinya jawazul hanthi, boleh melanggar sumpah, bal nadabahu, bahkan mensunnahkan, bahkan sunat, ba'dal halafi, setelah bersumpah, idza kana khairan, apabila itu baik. Begini, bersumpah nani kan, apa unin bersumpah, meni unin bersumpah desi, demi Allah unin deh kagamas kanggo irga unin bersumpah. Contoh ni kan, jentan irga tiun, maka lema irgamu jadi tuan guru hafal Quranmu hebat. Wansa bersumpah desi, mbe solahan lamar terus desi si irga, mbe solahan langgar sumpah atau tetap le sumpah, langgar sumpah atau tetap le sumpah, langgar Jadi kalau kita sudah bersumpah kemudian melihat yang lebih baik, kalau kita langgar, kalau kita lihat ada yang lebih baik dengan melanggar sumpah, maka sumpah boleh dilanggar, bahkan sunat dilanggar. Kalau ternyata kita melihat sumpah kita kurang baik, kita sudah bersumpah terhadap sesuatu, lalu kita melihat ternyata ada yang lebih baik dari sumpah kita itu, ternyata sumpah itu kita itu tidak baik buat diri kita, maka sunat untuk dilanggar. Jadi Sayyidina Abu Bakar pernah bersumpah, sumpahnya Sayyidina Abu Bakar tidak akan makan ketika marah. Kalau Sayyidina Abu Bakar marah, umpamanya kan Sayyidina Abu Bakar bukan marah karena dunia, umpamanya karena sahabat, karena ada yang tidak benar cara ngurus negara, umpamanya kan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian marah, tidak henti-hentinya marah. Namun tak gedek-gedek doang, lagu lapah kan, balong demasih. Ternyata tidak baik, maka Sayyidina Abu Bakar makan. Sekalipun beliau sedang marah. Maka Rasulullah ketika tahu itu, Rasulullah tidak mengatakan apa-apa. Ini tandanya bahwa boleh, bahkan sunnah, karena Rasulullah diam. Jelas sampai di sini kan? Jelas. Intinya dari semuanya itu pembahasannya ikrar, penetapan Nabi itu baik dengan ucapan atau diamnya Nabi SAW. Kalau diperbuat di hadapan Nabi, ada ucapan yang diperbuat di zaman Nabi, ada ucapan atau perbuatan diperbuat di hadapan Nabi, atau tidak di hadapan Nabi dan Nabi tahu perbuatan ucapan itu dan Nabi diam saja atau Nabi tetapkan, maka perkara itu masuk kategori boleh, bahkan bisa masuk kategori sunnah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah diam terhadap suatu kemungkaran. Allah a'lam bissawab. Saya kira jelas sampai di sini. Karena sudah terlalu malam, nanti yang bertanya nanti. Allah a'lam bissawab. Al-Fatihah bil futuh al-munuh al-qabur tamami kulli sul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.